Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling. Saya R. Afandi, siap menemani kalian di episode kali ini. Kalau kita bicara tentang film, biasanya yang terlintas di kepala adalah gambar yang memukau, komposisi frame yang menarik, dan pencahayaan yang dramatis. Tapi pernah nggak kalian bayangkan film tanpa suara, tanpa dialog yang jernih, tanpa efek suara yang mendalam, tanpa musik latar yang menyentuh emosi? Nah, di episode ini kita akan membahas peran suara dalam film, mulai dari teknik perekaman suara, mixing audio, hingga penggunaan musik dan efek suara untuk menciptakan pengalaman sinematik yang lebih kaya. Sebelum kita masuk ke mixing dan editing audio, kita harus memastikan bahwa suara yang kita rekam sudah berkualitas. Pemilihan mikrofon yang tepat dan teknik perekaman suara yang benar adalah menjadi kunci utama. Yang pertama, kita kenali dulu jenis-jenis mikrofon dalam produksi film. Di produksi film, kita mengenal ada shotgun mic atau mikrofon shotgun. Ini cocok untuk merekam suara di lokasi yang bising karena fokus pada suara dari arah depan. Kemudian ada mikrofon lavalier, itu mikrofon kecil yang ditempel di pakaian aktor. Ini ideal untuk dialog yang butuh kebebasan gerak. Kemudian ada mikrofon boom. Ini digunakan dengan menggunakan boom pole agar mikrofon bisa dekat ke aktor tanpa terlihat di frame. Kemudian ada mikrofon USB. Ini digunakan untuk perekaman langsung ke komputer. Cocok untuk podcast atau voice over. Terus bagaimana teknik perekaman suara yang efektif? Yang pertama adalah boom teknik, di mana mikrofon diarahkan dari atas ke aktor untuk menangkap suara dengan jelas. Kemudian ada close miking, yaitu mikrofon ditempatkan sangat dekat dengan sumber suara untuk detail yang lebih tajam. Kemudian ada wind protection. Ini wind protection ini menggunakan dead cat atau wind screen agar rekaman tidak terganggu oleh angin. Kemudian ada double system recording, di mana rekaman suara dilakukan secara terpisah dari kamera untuk kualitas audio yang lebih baik. Selalu cek level suara saat merekam, jangan sampai suara terlalu pelan atau bahkan malah overmodulate dan pecah. Setelah kita mendapatkan rekaman suara yang bersih, langkah berikutnya adalah mixing audio. Ini adalah tahap di mana kita menyempurnakan suara agar terdengar seimbang dan profesional. Yang pertama adalah pengaturan level suara dengan menggunakan gain control. Pastikan sensitivitas mikrofon tidak terlalu tinggi agar suara tidak pecah, minimal min 6 desibel. Kemudian ada peak level. Hindari level suara yang melebihi batas aman untuk menghindari distorsi. Biasanya ditandai dengan warna merah. Kemudian teknik mixing audio, ada balancing, yaitu mengatur keseimbangan volume antara dialog, musik, dan efek suara. Kemudian ada panning, menempatkan suara dalam ruangan stereo untuk menciptakan kesan 3 dimensi, pindah kiri dan kanan. Kemudian ada equalization atau EQ, ini menyesuaikan frekuensi untuk membuat suara lebih jernih. Selanjutnya ada compression. Compression ini mengontrol dinamika suara agar tidak ada perbedaan volume yang terlalu ekstrim. Gunakan headphone yang bagus saat mixing audio agar kamu bisa mendengar setiap detail dengan jelas. Nah, sekarang kita masuk ke musik dan efek suara dalam film. Musik dan efek suara adalah elemen yang membuat film terasa hidup. Tanpa musik latar dan sound effect, banyak adegan yang terasa datar dan kehilangan emosi. Peran musik dalam film ini membangun emosi. Musik dapat memperkuat rasa sedih, bahagia, tegang, atau romantis. Kemudian fungsi musik dalam film juga menyusun tempo dan ritme. Musik bisa menentukan kecepatan adegan, pacing, apakah cepat dan dinamis atau lambat dan dramatis. Kemudian menciptakan identitas karakter. Tema musik tertentu bisa dikaitkan dengan karakter tertentu, seperti dalam film-film superhero. Kemudian, apa peran efek suara dalam film? Peran efek suara dalam film atau sound effect ini untuk meningkatkan realisme. Efek suara seperti hujan, langkah kaki, suara pintu dibuka, suara jalan raya membuat dunia film lebih terasa nyata. Kemudian memperkuat adegan aksi, misalkan suara ledakan, suara pukulan, suara tembakan, suara tabrakan. Ini membuat adegan lebih intens. Kemudian sound effect juga membantu transisi. Suara pintu terbuka atau gemuruh petir bisa menjadi jembatan antara adegan. Jangan gunakan musik atau efek suara secara berlebihan. Pastikan semuanya digunakan sesuai kebutuhan cerita.
Sahabat RFA, teori saja tidak cukup. Sekarang kita masuk ke tahap praktik yang bisa kamu coba dalam proyek film pendek kamu. Yang pertama kita coba praktik perekaman suara. Gunakan mikrofon eksternal untuk hasil suara yang lebih jernih. Coba teknik boom atau lavalier untuk melihat perbedaan hasilnya. Rekam beberapa kali take untuk mendapatkan kualitas terbaik. Kemudian praktik mixing audionya, gunakan software seperti Adobe Audition, Audacity, Pro Tool, atau juga mungkin di Adobe Premiere Pro untuk mencoba mixing audio sederhana. Perbaiki suara dengan multi-band compression, kemudian equalizer, kemudian coba main panning agar terdengar lebih seimbang. Kemudian kita juga bisa praktik penggunaan musik dan efek suara. Pilih musik sesuai dengan tone film. Gunakan efek suara untuk meningkatkan realisme dan atmosfer adegan. Jangan lupa melakukan evaluasi dengan mendengar hasil akhir di berbagai perangkat seperti headphone, speaker, dan ponsel. Film yang bagus bukan hanya soal gambar yang indah, tapi juga suara yang berkualitas. Jangan abaikan elemen audio karena suara yang buruk bisa merusak pengalaman menonton. Oke sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang suara dalam film, teknik perekaman, mixing, dan penggunaan musik serta efek suara di dalam film. Semoga episode ini membantu kalian dalam meningkatkan kualitas audio dalam film kalian. Jangan lupa follow podcast ini, share ke teman-teman kalian, dan kalau ada pertanyaan atau request topik bisa DM di Instagram di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan teruslah berkarya. Salam Lensa Kreatif.